Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita bisa hidup di sini untuk mendengar firman Tuhan yang saya akan bawakan buat kita semuanya. Tetapi sebelumnya, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu kami bisa hadir pada saat hari ini untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan buat kita semuanya, yaitu dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi, sebelum masuk dalam poin-poin penting dalam firman Tuhan ini, saya akan membagikan kepada kita semuanya itu perumpamaan, di mana anak-anak memiliki Alkitab yang lama dan ayahnya melihat kesulitan terhadap anaknya tersebut. Ayahnya memberikan Alkitab yang baru sebagai hadiah terhadap anak tersebut, agar anak tersebut semakin semangat lagi dalam membaca firman Tuhan. Jadi, apa kaitannya terhadap firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semuanya? Jadi, tema yang saya bawakan buat kita semuanya itu pemberian yang istimewa dari Tuhan. Kita tahu, saudara-saudari, dalam zaman ini di mana manusia sudah mulai jauh dari Tuhan, mereka sudah terlena akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh zaman ini. Dan tidak terpungkiri ciptaan Tuhan itu melakukan dosa, serta lebih mementingkan keinginan hawa nafsu dari dirinya tersebut dan melupakan Tuhan, di mana kita adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan merupakan sosok yang kudus, yang tidak suka dengan dosa. Nah, Tuhan melihat dari atas, banyak ciptaan itu telah melanggar dan mengkhianati Dia karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya tersebut, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan. Nasi saya tadi yang di atas, di mana Tuhan tidak mau kita hidup dalam dosa, hidup dalam yang lama, yang sudah usang, bahkan sudah sangat membuat hati Tuhan tersakiti. Oleh karena itulah Tuhan melihat ini, Dia memberikan kepada kita pemberian yang istimewa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan pemberian istimewa dari Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Oke, saya akan membagikannya bagi kita semuanya, yaitu pemberian istimewa yang dari Tuhan. Saya akan membaca sebelumnya ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi, yang pertama istimewa diberikan Tuhan kepada kita adalah hati yang baru. Mengapa dikatakan hati yang baru? Berarti hati yang lama itu sudah tidak dipakai lagi, karena itu sudah sungguh sangat buruk. Hati yang baru dan roh yang baru. Mengapa Tuhan memberikan kita hati yang baru? Karena hati kita ini sudah mulai jauh dari Tuhan. Banyak orang-orang saat ini sudah mulai nyaman dengan dosa. Jadi Tuhan melihat dari atas, Dia tidak mau anak-anak yang diciptakannya Tuhan itu, ciptaan Tuhan itu, melakukan kehidupan yang tercemar. Oleh karena itulah Tuhan memberikan hati yang baru buat kita, agar hati yang lama, hati yang menyakiti Tuhan, itu jauh daripada kita. Dan selanjutnya dikatakan, dan roh yang baru di dalam batinmu. Roh di sini bukan berbicara dengan roh-roh lain, melainkan roh Tuhanlah yang diberikan kepada kita, untuk bertujuan kita ciptaannya ini tidak lagi nyaman melakukan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini kita melihat bahwa orang-orang Israel sungguh sangat jauh dari, dan mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan tercemar. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh dosa, karena Tuhan itu sayang kepada kita. Buktinya apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena kalau kita masih tetap hidup dalam dosa, hubungan kita terhadap Tuhan
itu bakal hancur. Oleh karena itulah Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita dan roh yang baru yang dari Tuhan. Poin yang kedua adalah Tuhan menjauhkan hati yang keras. Sini dikatakan, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Baik, hati yang keras di sini berbicara tentang pemberontakan. Hati kita yang keras terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Tuhan tidak mau kita sebagai pemberontak, karena sifat pemberontak itu merupakan sifat dari si iblis. Tuhan tidak mau anak-anak yang diciptakannya itu menyatu dengan si iblis. Oleh karena itu Tuhan menjauhkan hati yang keras itu. Bisa kita gambarkan itu seperti batu, bagaimana kerasnya. Tuhan tidak mau anak-anaknya yang diciptakan itu memiliki hati sekeras batu, melainkan hati yang lembut. Hati yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati yang tidak mau ada kericuhan. Karena orang berbuat dosa itu hidupnya tidak akan damai, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera bagi kita semua. Kita lihat lagi dalam kitab Yehezkiel ini. Orang-orang Israel itu memiliki hati yang keras. Sering terjadi perlawanan dari mereka. Mereka sering melawan Tuhan. Nah, itu membuat hati Tuhan sangat sakit. Apa bedanya dengan manusia zaman sekarang? Manusia sekarang sering mengatakan seperti, suka-suka hati saya. Ini hidup saya kok. Nah, Tuhan tidak mau hati-hati yang menentang itu ada dalam kehidupan manusia. Yang Tuhan mau adalah hati yang lemah lembut. Hati yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, bukan memberontak kepada Tuhan. Seperti orang-orang sekarang, mereka sudah menderita, bukan minta tolong kepada Tuhan, malah menyalahkan Tuhan atas penderitaan mereka. Oleh karena itulah, penonton video ini dimanapun saudara-saudari berada, mari kita memberikan hati yang lembut kepada Tuhan. Ingat, engkau telah ditebus Tuhan di atas kayu salib atas dosa-dosamu. Jangan sekali-sekali engkau berpikir tentang dosa. Bagaimana engkau nyaman dalam melakukan dosa tersebut? Jangan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dia taat sampai dia mati, merelakan nyawanya di atas kayu salib. Kita anak-anak Tuhan yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, janganlah kita sama seperti dunia ini, melainkan kita harus tetap menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang tidak memiliki hati yang keras, melainkan hati yang lembut. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Dia selalu menyertaimu dan memberikan hal-hal baru yang lebih baik lagi kepada dirimu. Amin. Semoga firman Tuhan ini membuat kita untuk hidup lebih lagi dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih. Shalom.